Pemirsa, kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau yang lebih dikenal sebagai Jabodetabek kembali dilanda banjir yang puncaknya terjadi di tanggal 4 Maret 2025. Banjir ini sering sekali dikaitkan dengan siklus banjir 5 tahunan yang terjadi di area ini. Dan ada puluhan ribu warga menjadi korban terdampak, mereka harus mengungsi dan juga merugi karena harta bendanya rusak, hanyut di bawah air. Lalu mengapa banjir Jabodetabek ini kembali terjadi? Inilah dia special report yang akan membahas terkait banjir dan dampaknya di Jabodetabek bersama saya, Febrian Ahmad. Tanggul Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai. Atau saya desainkan rumah-rumah panggung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengevaluasi seluruh tata ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat setelah Haibis Fantasi Puncak Bogor dibongkar. Langkah ini diambil menyusul pelanggaran aturan di kawasan tempat wisata tersebut. Pasca banjir yang melanda Jabodetabek 4 Maret 2025, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan evaluasi tata ruang kawasan puncak. Alhasil, Deddy melakukan pembongkaran terhadap salah satu tempat wisata di Puncak, Bogor yang diduga telah beralih fungsi lahan. Rencananya setelah dibongkar, kawasan Hibis Fantasi akan direboisasi dengan penanaman pohon di area seluas 15.000 meter persegi. Dinas Kehutanan turun tangan untuk mengembalikan fungsi kawasan yang sebelumnya merupakan perkebunan teh dan area resapan air. Sebelumnya, kawasan wisata ini telah disegel pada Kamis lalu karena melanggar peraturan tata ruang. Kita akan konsisten seluruh wilayah Bogor kita kembalikan lagi ke fungsi awalnya ya, yang daerah-daerah resapan dan tata ruangnya nanti kita evaluasi. Nanti akan kita cek gedung-gedung yang melanggar, kemudian berbagai bangunan yang melanggar. Saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Bangunan yang dibongkar sekarang yang tidak berizin ada 25. Total bangunannya 39. Jadi ada 14 tersisa. Mudah-mudahan yang 14 tersisa ini yang pemiliknya itu menyerahkan juga. Sebenarnya BUMD itu benderanya saja setelah saya cek. Yang punya modalnya perorangan. Sementara itu, sejumlah warga menilai pembongkaran kawasan ini oleh Satpol PP dinilai terlalu lamban. Warga pun beramai-ramai mendatangi lokasi dan meminta operator alat berat untuk langsung merobohkan bangunan. Kondisi ini memicu ketegangan dengan karyawan yang menolak tindakan tersebut hingga berujung pada keributan. Tindakan warga ini merupakan akibat dari lambannya pembongkaran wahana wisata, meski sebelumnya bangunan sudah disegel oleh Menteri Lingkungan Hidup, Menko Bidang Pangan, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bogor. Warga mendesak agar bangunan segera diruntuhkan karena melanggar aturan, serta agar lahan tersebut dapat dihijaukan kembali. Tim Liputan Metro TV. Hari ini pemirsa, pembongkaran tempat wisata Haibis tetap dilakukan. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk bisa mempercepat pembongkaran. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Devi Syafira di Puncak Bogor. Selamat pagi, Devi, sudah sejauh mana pembongkaran tempat wisata Haibis dilakukan di sana? Ya, Febrian, betul sekali hari ini pembongkaran kawasan wisata Haibis Puncak Bogor kembali dilakukan. Hari ini total ada 5 bangunan yang akan dibongkar, dari sebelumnya ada 8 bangunan. Jadi total ada 13 bangunan yang akan dibongkar dari 25 bangunan yang tidak berizin. Namun memang secara total ini ada 14 bangunan yang berizin dan 25 bangunan yang tidak berizin. Dan ini difokuskan kepada pembongkaran yang bangunan tidak berizin terlebih dahulu. Namun nanti secara keseluruhan seluruh bangunan
yang ada di kawasan wisata Haibis ini akan dibongkar seluruhnya. Nah, selain itu hari ini juga dikerahkan sejumlah personil gabungan dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat, kemudian Satpol PP Kabupaten Bogor, kemudian juga TNI Angkatan Darat dan juga Polres Bogor ini dikerahkan semuanya untuk melaksanakan pembongkaran di tempat wisata Haibis Puncak Bogor. Selain itu juga dikerahkan sejumlah alat berat seperti bulldozer, kemudian juga ada eskavator dan lain-lain. Ini tentunya untuk mempercepat proses pembongkaran yang telah dilakukan sejak Kamis kemarin. Sementara itu tujuan pembongkaran ini adalah untuk mengembalikan fungsi lahan di kawasan wisata Haibis Puncak Bogor ini sebagai tempat untuk resapan air, dan juga nantinya ini akan ditanami sejumlah pohon, yakni totalnya ada 23.000 pohon, dan dari kemarin ini juga sudah ditanami totalnya ada 2.300 pohon. Dan untuk selengkapnya kita dengarkan pernyataan dari Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi berikut ini. Hari ini hari Minggu kita akan lanjutkan pertama penataan hasil bongkaran yang dilakukan hari Sabtu kemarin ya, karena ada 8 bangunan yang sudah kita tertibkan ya. Nah, kemudian selain juga menata hasil bongkaran, kita juga rencana hari ini akan meneruskan ada beberapa bangunan yang akan kita tertibkan ya, yang paling selatan yang sangat terlihat lah dari jalan, itu juga harus kita selesaikan, dan itu ada kurang lebih 3 tingkat ya bangunannya, sehingga tidak mungkin dalam waktu yang singkat itu bisa selesai. Masih ada juga 5 bangunan yang terdekat dengan lokasi bangunan yang kita tertibkan kemarin. Jadi sekitar 5 bangunan mungkin hari ini. Ini fasilitasnya kan tersebar. Jadi yang berizin dan tidak berizin itu bukan terpisah dalam kawasan ini terpisah, satu kelompok berizin, satu kelompok tidak berizin, tidak. Jadi tempatnya itu acak ya. Sehingga kalaupun satu bangunan berizin tidak dibongkar, tapi di sebelahnya kan tidak berizin dibongkar, sehingga tetap tidak mungkin bisa beroperasi melayani publik atau wisatawan. Ya, Febrian, kalau kita melihat sebelumnya pada Kamis kemarin, ini Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan untuk kawasan wisata Haibis Puncak Bogor ini untuk seluruhnya dibongkar. Dan ini karena adanya pelanggaran dari fungsi lahan sendiri, dan fungsi lahan ini dari Jaswita Lestarija yang merupakan anak perusahaan BUMD. Jadi ini totalnya ada 4.800 yang diizinkan, namun karena adanya pelanggaran aturan, jadi 15.000 meter persegi ini lahannya semua difungsikan. Febrian. Ya, Devi, di tengah proses pembongkaran ini, ada kendalanya tidak? Ya, Febrian, untuk kendala sendiri tadi kami mengonfirmasi kepada petugas, memang ada sejumlah kendala seperti misalnya kontur tanah dan juga bangunan yang tidak merata, kemudian juga posisi ataupun lokasi dari bangunan ini yang dekat dengan sungai di Cikamas Bogor ini, jadi ini menjadi salah satu kendala untuk melakukan pembongkaran. Tapi untuk material-material yang jatuh di sungai tersebut nanti akan diangkat begitu ya, akan dibersihkan, jadi ini tidak akan mengganggu lingkungan sekitar. Sementara itu untuk target pembongkaran sendiri ini dikatakan oleh Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat akan ditargetkan sebelum Idul Fitri 2025, yakni tepatnya pada tanggal 27 Maret 2025. Dan sampai dengan saat ini pembongkaran ini masih akan dilanjutkan setiap harinya oleh seluruh personil yang telah dikerahkan. Sementara demikian, Febrian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafira atas informasi Anda langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Special Report masih akan segera kembali pemirsa dengan informasi seputar banjir Jabodetabek dan bagaimana penanganannya. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi terkini di sejumlah daerah yang terdampak banjir Jabodetabek. Kami terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Andre Septian di Kabupaten Karawang, Sarah Ruhendi di Pondok Gede, Permai, Bekasi, dan juga Fadila Syarafina di Kabupaten Bekasi. Kita akan ke Andre Septian terlebih dahulu. Septian, seperti apa situasi banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang Febrian. Untuk banjir di kawasan Karangligar di Karawang ini masih terendam banjir dari dua desa yang paling terdampak, ini Desa Pangasinan dan juga Dusun Kampek maksud kami. Nah, di sini ada 4 RW, 4 RT dan 2 RW yang masih terdampak. Febrian, RT 2, 3, 4, 5 dan RW 1 dan juga RW 2, di mana memang untuk pagi ini banjir kembali menggenangi wilayah ini dengan total rumah yang terdampak mencapai 350 rumah dengan total pengungsi ini mencapai 1.300 lebih. Nah, untuk saat ini memang masih banyak fasilitas umum yang terdampak. Salah satunya adalah di SMPN 1 Teluk Jambe Barat, di mana saat ini kegiatan yang sedang dilakukan oleh para guru dan juga para murid adalah membersihkan material-material, kemudian membersihkan dinding sekolah mereka, kursi-kursi, bangku-bangku yang memang sudah terendam oleh banjir selama lebih dari sepekan. Nah, jika kita lihat, Febrian, memang banjir di sekolah ini agak cukup tinggi ya, hampir sekitar 177 cm lebih, di mana ini adalah sisa-sisa dari banjir kemarin yang selama sepekan itu. Kemudian untuk kegiatan lainnya bisa kita lihat bersama, ini sedang membersihkan peralatan-peralatan yang tadinya ada di dalam ruang koperasi, ada mesin pendingin, kemudian peralatan-peralatan sekolah, kemudian ada juga gas, ada barang-barang lainnya yang memang kemudian sangat disayangkan, seperti buku-buku juga akhirnya harus terendam dan juga bahkan ada sampah yang rusak. Nah, kemudian untuk hari ini memang sudah dilakukan pembersihan juga sejak kemarin, mengingat banjir juga sudah mulai cukup surut, terutama di SMPN 1 Teluk Jambe Barat. Setelah kemarin memang hampir sepekan sekolah ini lumpuh, terutama adalah pasca libur awal Ramadan pada hari Kamis kemarin, artinya sudah 3 hari lebih siswa-siswa di SMPN 1 Teluk Jambe Barat ini tidak bersekolah. Dan kita akan menyapa langsung Kepala Sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat, Febrian, dengan Pak Subhan. Selamat siang, Pak Subhan. Selamat siang, Pak Yusuf. Ya, Pak Subhan, bisa diceritakan Pak, ini jadi untuk pembersihan sudah dilakukan dari hari apa Pak bersama dengan murid-murid? Ya, untuk pembersihan sekolah kami sudah dimulai hari kemarin ya. Hari kemarin, alhamdulillah hari kemarin sudah surut. Di kisarannya hampir di bawah lutut ya, di bawah lutut. Dan pagi ini pun sudah surut seperti ini, jadi kita memanfaatkan momen lagi ada air lah, supaya agak mudah untuk membersihkan terutama meja, kursi, dinding ya. Kita sasaran pertama, nanti kalau misalnya sampai hari ini masih seperti ini, mungkin dilanjut untuk besok untuk pembersihan lantai. Gitu. Oke, jadi ini kemarin sampai setinggi apa Pak? Adakah mungkin barang elektronik yang rusak di dalam sekolah ini? Kayaknya model yang kipas ya, ada yang di ruang sana mungkin. Jadi sudah lewat. Perkiraan kami kemarin itu tidak akan setinggi seperti ini. Ya, perkiraan kami ya paling juga 1 meter gitu ya. Ternyata air ternyata meluap secara cepat ya, tak terduga sore bahkan malam gitu ya. Itu jadi maka ada beberapa aset yang tidak bisa terselamatkan. Ya, memang salah satu kendala adalah dari kami yang terutama adalah sarana lantai 2 ini yang kami harapkan itu supaya bisa menyelamatkan aset. Oke, terima kasih Pak Zuban, Kepala Sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat, dan pemirsa, seperti itulah memang harapan masyarakat di sini adalah terlebih agar segera dibangunkannya bendungan dan juga pintu air di Sungai Citarum dan juga Sungai Cibet agar kedepannya tidak ada lagi dampak banjir yang besar melanda wilayah Karangligar. Febrian. Baik, dari Karawang, Jawa Barat kita ke Pondok Gede, Permai, Bekasi. Ada Sarah di sana. Sarah, selamat pagi. Kalau kita lihat di belakang Anda sudah surut banjirnya, tapi sisanya berserakan. Apa aktivitas warga di sana, Sarah?
Selamat pagi Febrian dan juga pemirsa, benar sekali untuk di kawasan perumahan Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat, memang situasinya sudah surut banjirnya dibandingkan pada beberapa hari sebelumnya. Nah Febrian, pemirsa, kita akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari kawasan pemukiman di Pondok Gede Permai, Bekasi. Anda bisa lihat dari layar kaca Anda bahwa jalanan di kawasan perumahan ini dipenuhi oleh lumpur yang terbawa oleh arus banjir pada beberapa hari yang lalu. Anda bisa lihat dari layar kaca Anda juga, ini lumpur-lumpur sudah mulai disisihkan dari badan jalan. Bisa dilihat betapa tebalnya lumpur yang memenuhi jalanan di kawasan pemukiman ini. Di samping itu juga banyak sekali sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan di kawasan perumahan ini yang terbawa oleh arus banjir yang terjadi. Kalau kita bisa lihat, memang upaya untuk pembersihan jalan maupun rumah-rumah warga yang terdampak banjir ini sudah mulai dilakukan. Pada pagi tadi kami melihat bahwa dari jajaran Satpol PP setempat sudah mulai membersihkan jalan-jalanan. Kalau kita tadi berbincang dengan sejumlah anggota Satpol PP yang bertugas tadi pagi, memang kendalanya adalah lumpur yang sangat tebal yang memenuhi jalanan dan juga mereka kekurangan karung dan juga peralatan lainnya untuk membawa material-material lumpur dan juga sampah untuk agar jalanan ini bisa dapat berfungsi kembali dan juga ini lumpur-lumpur dan sampah tidak menutupi saluran air yang ada di kawasan perumahan. Nah, tadi pagi juga sudah ada warga yang membersihkan rumah. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya, salah satu rumah yang terdampak banjir di mana penghuni rumahnya ini sedang melakukan bersih-bersih dari sisa-sisa lumpur dan juga sampah yang ada di dalam rumah. Bisa dilihat ini di dalam rumahnya pun masih penuh dengan lumpur yang sedari tadi ini anggota masing-masing dari anggota keluarga membersihkan sejak pagi tadi. Nah, pemirsa dan juga Febrian, kalau kita lihat dari sini, ini terlihat jejak air dan juga jejak lumpur ini ternampak di tembok, berarti bisa kita perkirakan setinggi apa banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Bisa dilihat di depan layar kaca Anda, pemirsa. Ini merupakan upaya dari masyarakat, dari pemilik rumah untuk membersihkan rumah dari sisa-sisa lumpur yang memenuhi rumah warga. Demikian, Febrian, kembali ke Anda. Baik, dari Pondok Gede kita ke Tambun di Kabupaten Bekasi, ada Fadila Syarafina di sana. Fadila, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, Febrian, untuk di RT 18 RW 10 dari Desa Buni Bakti, Kecamatan Tambun, Bekasi, ini saat ini ketinggian dari air ini masih cukup tinggi meskipun memang sudah mulai surut apabila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Anda bisa lihat ini mencapai sekitar 40 hingga 50 cm. Namun karena di Desa Buni Bakti ini kontur tanahnya naik turun sehingga tadi kami juga melihat ada sejumlah rumah warga yang sudah surut air ya, kemudian juga sudah mulai melakukan pembersihan di rumahnya. Namun untuk di RT 18 RW 10 ini memang masih cukup parah. Anda bisa lihat ini air masih mencapai betis saya. Kemudian air ini juga masih masuk ke rumah-rumah milik warga. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di salah satu rumah milik warga yang ada di RT 18 RW 10 ini. Nah, ini bisa dilihat Febrian, ini air masih masuk sekitar 10 cm, masih sekitar di atas mata kaki. Kemudian juga tadi disampaikan oleh warga bahwa untuk di RW ini memang tidak ada posko pengungsian sehingga warga ini terpaksa membangun seperti ini balai-balai atau panggung-panggung ini digunakan untuk beristirahat, tidur agar tidak kebasahan ketika banjir terjadi. Ini di kasurnya, kemudian juga begitu juga di ini adalah area dapur yang digunakan, ini juga
naikkan ke atas panggung ini agar dapat digunakan. Meskipun begitu, karena banjir ini terjadi cukup cepat juga, Febrian, sehingga ada beberapa barang yang mengalami kerusakan atau basah cukup parah. Ini diantaranya adalah saya tunjukkan sedikit. Ini adalah di bagian kamar ini tadi, karena pemiliknya ini adalah nenek yang sudah cukup tua. Ini area kamar ini basah hingga atasnya, kemudian juga dari kasur-kasurnya ia menyampaikan bahwa tidak mampu mengangkat sehingga dibiarkan saja. Dan kalau bisa dirasakan ini juga masih basah memang. Kemudian juga lemari-lemarinya tentunya juga rusak. Ada beberapa alat-alat elektronik yang juga banjir ini. Nah, tentunya warga berharap nantinya akan ada solusi-solusi yang konkret dari pemerintah. Tadi juga kami menanyakan terkait dengan bagaimana tanggapan dari Pemprov Jabar yang menyampaikan akan bangun rumah panggung. Mereka menyampaikan bahwa tentunya sangat bersyukur apabila nantinya ini akan dilaksanakan. Demikian, Febrian. Baik, terima kasih Fadila Syarafina atas informasi Anda dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Sarah Ruhendi di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, dan juga Andre Septian dari Karawang, Jawa Barat. Teman-teman, selamat kembali bertugas. Special Report masih akan segera kembali pemirsa usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Special Report. Pemirsa, banjir tidak hanya menyisakan pedih bagi para korban, tetapi juga menyebabkan kerusakan harta benda, termasuk juga kendaraan bermotor. Namun di Bogor, Jawa Barat, ada sebuah komunitas warga yang menggelar layanan servis gratis bagi kendaraan roda 2 milik warga yang terdampak banjir. Komunitas ini mendirikan tenda darurat yang dijadikan bengkel sementara di area permukiman terdampak banjir. Para relawan yang sebagian besar adalah montir berpengalaman, bahu-membahu memperbaiki motor yang rusak akibat terendam air dan lumpur. Tidak hanya sekedar membersihkan mesin dan juga memperbaiki komponen yang rusak, mereka juga mengganti suku cadang secara gratis, seperti busi, saringan udara, oli mesin, hingga bagian lain yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Aksi sosial ini menjadi bukti bahwa di tengah bencana, kepedulian dan juga gotong royong tetap tumbuh di tengah masyarakat. Bantuan ini pun diharapkan bisa meringankan beban dari korban banjir. Serta hal ini diharapkan bisa mempercepat proses pemulihan pasca banjir. Pemirsa, demikianlah Special Report untuk edisi kali ini. Kita harapkan agar banjir di Jabodetabek tidak kembali terulang dan juga dapat segera teratasi, dan juga pemerintah bisa memberikan solusi konkret mengatasi hal ini. Saya Fabian Ahmad, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.